Anda kembali di Kabar Siang, pemirsa. Ratusan orang berunjuk rasa di depan gedung DPR menuntut agar Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara baru dicabut. Masa yang tergabung dalam aliansi Selamatkan Indonesia membawa berbagai atribut dan spanduk berisi penolakan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Menurut demonstran, pemindahan Ibu Kota Negara yang menelan anggaran ratusan triliun rupiah tidak tepat dilakukan saat banyak rakyat mengalami himpitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Anggaran pemindahan Ibu Kota Negara menurut massa lebih baik digunakan untuk kesejahteraan rakyat yang terdampak pandemi COVID-19. Tenang, kami aksi damai Pak, jangan awas, kita jangan terprovokasi, diikat, ya Pak, tenang, hanya mengikat saja, kita tidak banyak apa-apa, tuntutan apa-apa. Mohon Bapak Kepolisian untuk tenang dan mengawal kami, untuk mengawal kami, mengamankan kami, karena kami datang aksi. Disaksikan oleh para petugas keamanan, adik-adik kita, bapak-bapak kita, saudara-saudara kita yang sudah bertugas sejak tadi pagi sampai siang menjelang sore ini. Kepolisian, saudara-saudaraku, abang-abangku, para jawara-jawara, para aktivis, para relawan, mujahid dan mujahidah dari berbagai daerah, baik Jabodetabek, Serang, Banten, Lampung, Palembang, hingga Bandung, Tasikmalaya, dan Garut yang sudah hadir hari ini. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berkumpul di sini. Kita akan menyampaikan pernyataan sikap dengan tegas, lantang, berani dan jujur. Mohon yang duduk, yang di pojok, yang di kiri dan yang di kanan untuk berkumpul di tengah-tengah mobil komando ini. Mohon dengan mengucap bismillah. Bismillah, kita hadir hari ini untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan orasi. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan panggilan Allahu Akbar, dengan mengulangi kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Quran selalu dibuka dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu, dan itu merupakan salah satu rukun iman tentang keimanan. Bagaimana kita mengklaim sebagai muslim yang beriman, sebagai orang yang beriman, sebagai hamba Allah, ketika kalimat tauhid dikumandangkan dan bismillah yang kita ikrarkan masih dianggap main-main. Sekali lagi saya minta, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tujuan kita kesini menyampaikan pendapat di muka umum untuk melakukan dan membacakan pernyataan sikap. Mohon kita berkumpul, rapatkan barisan, satukan kekuatan dan kuatkan persatuan. Itulah jargon yang saya sampaikan pada tanggal 13 November 2020 kepada Imam Besar Habibana Habib Rizik Syihab. Satukan kekuatan dan kuatkan persatuan menuju revolusi akhlak, menjadikan Indonesia negara yang berakhlakul karimah, negara yang berketuhanan, negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai falsafah Pancasila, dibingkai oleh Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita berharap
bahwa Indonesia ke depan akan menjadi miniatur dunia, menjadi prototipe negara di dalam berbangsa dan bernegara di dunia. Perlu kita ketahui, di Indonesia itu memiliki 700 lebih bahasa dan 700 lebih suku bangsa, dan lebih dari 5 agama bisa menyatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo mari pun para bunda mama aspirasi, dari garda solidaritas, dari mujahid-mujahidah, para hiangan, para peserta dari Bandung dan sebagainya, berkumpul kita sebelum kita menyatakan sikap secara bersama-sama. Kawan-kawan Jawara, saya ucapkan secara pribadi sekaligus kami dari Aliansi Selamatkan Indonesia mengaturkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada abang-abang kita, kepada Bang Jampang dan kawan-kawan dalam rangka menegakkan revolusi akhlak. Sebelum kita menyatakan sikap, marilah kita akan para almarhum dan almarhumah, para bapak-bapak bangsa, para presiden-presiden terdahulu, para pahlawan-pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, para habaib, para alim ulama, para santri, dan segenap bangsa Indonesia yang telah menguburkan ribuan tulang, ribuan kubik, ribuan ton, ribuan kubik air mata dan darah demi negara kesatuan Republik Indonesia dengan meminta satu kata, yaitu merdeka. Marilah kita berdoa, wabil khusus kita tujukan kepada 9 yang ada di gambar belakang, 6 laskar FPI yang tewas mengenaskan di kilometer 50 pada tanggal 7 Desember 2020. Kemudian imam besar kita Habib Rizik Syihab, Habib Bahar, dan saudara kita, saudara Munarman, serta adinda tercinta yang selalu bersama saya setiap malam Jumat, namanya Harun Al-Rashid. Itulah cikal bakal berdirinya organ taktis yang bernama Dewan Persaudaraan dan Relawan serta Rakyat Indonesia, DPR RI. Akibat dari kejadian peristiwa berdarah, tragedi kemanusiaan di Bawaslu tanggal 21 dan 22 Mei, maka saya bersama teman-teman aktivis menginisiasi membangun tatanan dengan nama Dewan Persaudaraan, Relawan dan Rakyat Indonesia, dan menggoreskan sejarah di sini. Di tengah Jakarta yang saat itu sangat mencekam, tidak ada aksi-aksi satupun. Kami menggelar dengan tema Gerakan 30 Agustus 2019 pasca peristiwa berdarah tragedi kemanusiaan. Untuk itu mari kita berdoa untuk beliau-beliau yang ada di belakang, foto-fotonya. Mudah-mudahan Habibana Habib Rizik Syihab disehatkan badannya, amin. Dikuatkan, diberi kesabaran, segera dikeluarkan. Semoga Mahkamah Agung melalui proses hukum segera membebaskan semua yang sekarang ada di tahanan, termasuk sahabat kita Ustadz Edi Mulyadi yang hanya terselip, yang hanya terkecoh, yang sesungguhnya sebuah kalimat dan kata banyak orang juga menyampaikan bahwa itu bukanlah hal-hal yang substansial, karena yang substansialnya adalah mereka memprotes pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Kami dari DPR RI, Dewan Persaudaraan Relawan dan Rakyat Indonesia, tahun 2019 pada gerakan 30 Agustus 2019 dengan tema Gerakan Rakyat Menuntut Keadilan sudah menolak. Pada saat itu baru diwacanakan dengan anggaran 466 triliun untuk biaya pemindahan ibu kota. Secara ekonomi, Indonesia saat ini sedang terpuruk, ekonomi sedang ambruk, pengangguran meningkat, angka kemiskinan pun menjulang.
logika dan rasionalitas apa yang kita pergunakan sehingga kita memaksakan diri untuk memindahkan ibu kota. Betul? Nah, ini merupakan salah satu bentuk, salah satu wujud dari ketidakmampuan Jokowi sebagai presiden. Nah, kita meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggunakan hak legislasinya, untuk menggunakan hak interpelasinya, bahkan hak untuk melakukan impeachment kepada Jokowi, untuk meletakkan jabatannya atas ketidakmampuannya dalam mengelola negara. Allahu Akbar. Marilah kita menundukkan kepala. Sebelum kita berdoa, kita membaca Ummul Quran yang kita tujukan khusus kepada beliau-beliau yang ada di belakang kita. Ala hajiniya wa kuliniyatin solehah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kullu mujahidin lillah fi ahlil badri ya Allah. Baik ya, mari secara bersama-sama kita menyatakan sikap. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Aliansi Selamatkan Indonesia sebagai anak bangsa yang masih mencintai negeri ini, dengan ini menyampaikan pernyataan sikap dalam aksi 212 di gedung DPR MPR. Pernyataan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kami dari Aliansi Selamatkan Indonesia meminta agar meluruskan kembali arah perjuangan bangsa sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 2. Menolak segala bentuk kolonialisme dan kapitalisme gaya baru. 3. Menolak segala bentuk ideologi menyimpang tentang komunisme. Demikian 3 agenda utama atau tuntutan rakyat yang kami sampaikan dalam aksi ini. Adapun uraian-uraiannya, kapitalisme dan kolonialisme telah melahirkan oligarki, keserakahan, kesewenang-wenangan, penyalahgunaan wewenang lembaga serta badan-badan lain. Contoh 1. Diterbitkannya Undang-Undang Omnibus Law pada malam hari, sebuah undang-undang yang para pakar hukum tata negara mengatakan cacat moral dan material, dan semua itu telah terbukti dengan dibatalkannya Undang-Undang Omnibus Law oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian paksaan vaksin
telah melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Sumpah Dokter Indonesia. Hal-hal lain yang terus berkembang tentang perpecahan, keributan antar golongan, antar suku dan agama merupakan proyek rekayasa yang ditinggalkan oleh Belanda yang dikenal dengan Divide et Impera, yang kemudian diulangi kembali pada peristiwa 1965 dan meletusnya gerakan 30 September pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Untuk itu, maka kami tegaskan kembali bahwa kami Aliansi Selamatkan Indonesia meminta kepada DPR MPR untuk memberi tugas dan penekanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi tentang pemberantasan KKN. Untuk itu, kami akan terus berjuang dan terus berjuang serta mendukung seluruh aliansi, konfederasi, dan pergerakan penolakan terhadap kecurangan dan kezaliman. Kami mendukung segala bentuk apapun dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, terutama dalam pengungkapan kasus tragedi penembakan 6 syuhada di kilometer 50. Takbir! 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 Demikian pernyataan sikap yang kami sampaikan agar menjadi perhatian seluruh komponen bangsa, khususnya para penegak hukum dan yang tergabung di dalam sistem presidensial, mulai dari eksekutif, pemerintahan, kemudian legislatif, serta yudikatif dalam lembaga penegakan hukum. Terima kasih kepada semua yang telah hadir di sini, kepada para penasehat hukum Habib Rizik Syihab yang sudah juga mengawal aksi 212 ini. Dari saya selaku koordinator aksi 212, Bang Jali Pitung, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan semua ini dicatat oleh Allah di langit, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah. Sebelum kita baca doa, saya ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga, terutama kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja keras, bekerja panas, dan bekerja ikhlas demi tugas negaranya, telah mengawal kita sejak pagi hingga siang menjelang sore ini. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada khususnya emak-emak, baik dari Bandung, Cimahi, Tasik, Garut, Lampung, Palembang, Lebak, Serang, Banten, dan Jabotabek, Malang, serta Yogyakarta tadi juga kami haturkan ribuan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas segala perbuatan kita menjadi amal dan ladang bagi kita dalam rangka berbangsa dan bernegara. Sebagai amal kita, sebagai contoh teladan kita kepada generasi-generasi muda yang hari ini mungkin masih sibuk dengan narkotika dan narkoba, dengan hedonisme dan glamorisme, dengan game-game online, sehingga mereka belum sempat. Saya tidak mengatakan dia tidak peduli, mungkin dia belum sempat untuk memikirkan bangsanya ke depan. Padahal sesuai dengan durasi waktu, diminta atau tidak diminta, dipungkiri atau tidak dipungkiri, waktu terus berjalan dan berlalu. Kita semua akan mati.
lalu untuk siapa bangsa ini yang akan memegang nanti. Betul apa betul? Jadi kami semua meminta kepada seluruh anak bangsa, wahai pemuda, wahai mahasiswa, dimanapun Anda berada, jika tidak sempat menghadiri DPR RI sebagai rumah rakyat, sebagai rumah kedaulatan kita, maka lakukanlah sekecil apapun kalian